sekarang ini yang penting adalah desentralisasi, Mas. Tapi secara umum ini kayaknya Pak Presiden maunya sentralisasi. Jadi rasanya punya mimpi bahwa harusnya semua pusat yang melaksanakan. Yang paling mengerikan itu gini, nanti kalau itu gagal dalam pengertian sebagai sebuah program, terus banyak, dan itu sudah sangat sering. Sudah sangat sering. Nama koperasi itu juga ikut keseret kan jadinya kan. Hilirisasi itu kan sebenarnya industrialisasi. Kalau hilirisasi hanya mengambil dan mengekspor, nah itu bukan hilirisasi. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Masih melanjutkan pembahasan tentang rapot pemerintahan Prabowo Gibran. Kali ini kami akan fokus di bidang ekonomi. Karena itu kami mengundang ke Ruang Dialektika salah seorang ekonom idola saya sejak masih zaman kuliah dulu, karena banyak belajar dari beliau pemikiran-pemikiran ekonomi yang mungkin tidak mainstream seperti yang diterapkan oleh pemerintah, tapi suara ekonomi dari UGM ini rasanya di benak saya lebih sesuai, banyak nyambungnya dengan bayangan saya tentang bagaimana konsep ekonomi Pancasila itu harusnya diterapkan. Kita sambut di Ruang Dialektika untuk pertama kalinya Dr. Henry Saparini. Salam Pancasila dulu. Salam Pancasila, Mas. Terima kasih Bu Henry sudah mau meluangkan waktunya. Senang untuk kemudian menambah deretan ekonom UGM untuk kemudian kita mencoba memberi wawasan lain tentang bagaimana kebijakan ekonomi pemerintah ini dilaksanakan. Karena dream kami itu gini Bu, di podcast ini kami itu pengen kalau di negara-negara maju itu ada istilahnya kabinet bayangan gitu. Ketika pemerintah itu menjalankan kebijakannya, itu ada suara di luar pemerintah yang kemudian memberikan semacam pembanding yang objektif, teknokratis gitu ya, tanpa kemudian ada pretensi partisan gitu. Jadi kritik itu bukan gara-gara kemudian tidak suka atau tidak suka dengan pandangan politiknya gitu, tetapi sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar itu. Nah, khususnya masalah ekonomi itu kami ingin benar-benar melaksanakan itu. Karena itu kami mulai dengan yang lagi rame ini. Kita punya Menteri Keuangan yang baru, dar di luar. Tanggapannya seorang Henry Saparini terhadap sosok Purbaya secara umum dulu tentang bagaimana kebijakannya minimal sebulan ini, apakah sudah seperti yang diharapkan seorang Menteri Keuangan atau ada hal yang perlu kita waspadai selain yang rame-ramenya di media ini? Jadi dari awal saya sampaikan bahwa yang pertama adalah paradigma dan pendekatan yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru harus berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Karena memang saya sudah sangat lama kepingin mendorong bahwa Menteri Keuangan itu akan menggunakan seluruh kebijakan fiskal, seluruh instrumen fiskal ini untuk mendorong sektor real. Nah, ini yang sudah sangat lama tidak. Jadi jangan hanya berkutat kepada kebijakan fiskal untuk menyelamatkan APBN-nya. Jadi saya sangat tidak sepakat pada saat disampaikan APBN aman. Loh, APBN aman tetapi ekonomi tidak aman. Nah, karena apa? Karena pilihan-pilihan kebijakan di dalam menumpuk penerimaan lewat pajak dan sebagainya, dan juga untuk belanja, itu tidak difokuskan itu untuk menggerakkan ekonomi. Sangat bisa kita menekan defisit, sangat bisa. Ayo kita tambah aja penerimaannya, atau ayo kita kurangin aja belanjanya. Tapi terus dampaknya bagi ekonomi seperti apa? Nah, ini kan yang kemarin mungkin terjadi, tiba-tiba saja ada efisiensi. Dan efisiensi itu tidak memperhatikan bagaimana belanja. Efisiensi tadi mengganggu daerah dengan sangat. Nah, jadi ini yang menurut saya perlu ada pertimbangan-pertimbangan bahwa
Menteri Keuangan yang baru, saya berharap ada guideline yang jelas dari Presiden bahwa kamu menggunakan seluruh instrumen fiskal ini untuk mendorong ekonomi. Gitu. Tapi kalau hanya untuk menyelamatkan APBN seperti kemarin-kemarin, bukan itu tujuannya. Nah, sekarang yang kedua, kebetulan Pak Purbaya ini beliau masuk menjadi Menteri Keuangan dengan struktur yang berbeda, Mas, dibandingkan dengan pemerintahan yang lalu. Struktur apa yang berbeda? Nah, posisi dari Menteri Keuangan sekarang ini kan direct di bawah Presiden. Nah, tentu saja dengan posisi yang berbeda ini memberikan ruang yang sangat luas. Nah, semestinya ini kan juga Presiden harus ada evaluasi kan. Apa gunanya kita ada Menko Perekonomian? Karena semestinya Menteri Keuangan itu bagian dari orkestrasi kebijakan ekonomi di bawah Menko Perekonomian. Nah, jadi dengan posisi seperti ini, saya belum pernah mendapatkan penjelasan kenapa harus begitu. Harus langsung di bawah Presiden, kira-kira benefitnya apa bagi pengambilan kebijakan gitu. Karena kalau tidak, kita ini kan menggunakan instrumen fiskal tadi, itu adalah sesuai dengan apa yang diprioritaskan oleh ekonomi ini kan. Gitu. Jangan jalan sendiri. Ya, karena apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan itu antara spending atau revenue. Bisa menambahkan pendapatan atau bisa menambahkan pengeluaran. Kalau tidak sesuai, ini menjadi tidak efektif. Kita udah belanja mati-matian tetapi tidak sesuai dengan prioritas. Nah, ini. Dan itu di luar kendali Kementerian Keuangan karena bidang-bidang kementerian lain. Betul sekali. Jadi saya pun beberapa kali sudah melakukan rekomendasi ya, memberikan rekomendasi bahwa ini kenapa kok prioritas sektor itu ditentukan oleh KSSK? Kenapa yang ada di Indonesia itu hanya sektor-sektor keuangan saja? BI, OJK, kemudian LPS. Lah sektor realnya kapan ini? Karena investasi, pertanian. Nah, karena menentukan sektor mana yang prioritas justru yang paling tahu harusnya Kementerian Teknis ini. Jangan sektor ini dulu karena ininya belum siap. Jangan diimpor dulu karena ininya belum siap. Kan begitu. Tapi ini harus ada koordinasi fiskal moneter. Itu kurang tepat. Karena fiskal moneter real. Itu yang kita perlukan. Nah, maka kalau kita kembali lagi, harusnya Menteri Keuangan itu memahami ini. Karena kalau Presiden menetapkan Astacita nomor 1, itu kan ekonomi atau pembangunan berdasarkan Pancasila. Iya. Ya kan? Kalau berdasarkan Pancasila, secara ekonomi itu bisa diturunkan. Paradigma ekonomi Pancasila itu seperti apa? Secara teknokratis ngitungnya seperti apa, itu ada. Nah, jadi harusnya ada guideline dari Presiden. Ini loh, karena Astacita saya nomor 1 adalah Pancasila, maka ekonominya juga harus ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila itu apa? Ekonomi yang mendorong demokrasi ekonomi. Caranya seperti apa? Gunakan instrumen yang ada di seluruh kementerian untuk mendorong ini. Nah, ini orkestrasi ini yang diperlukan. Sejauh ini sudah pernah belum Bu Henry melihat ada produk teknokratis itu menurunkan Astacita ekonomi Pancasila itu menjadi panduan untuk kementerian-kementerian teknis ini melaksanakan? Mungkin saya salah ya, tetapi saya belum pernah ya melihat itu. Jangankan dokumen lah, paling tidak disampaikan gitu ya. Di pidatonya maksudnya. Dalam pidato maupun di dalam penjelasan menteri gitu, semestinya ini kan ada di dalam Bappenas kan. Pokoknya ekonomi kita selama 5 tahun ke depan itu adalah ekonomi yang inklusif. Dokumen gitu. RPJMN ya, RPJM jangka menengah ini juga semestinya kan begitu. Tapi harusnya kan terintegrasi, Mas. Nah, kalau terintegrasi di dalam perencanaan gampang melaksanakannya kan. Nah, tapi kalau ini masih silo-silo, nah ini yang susah. Nah, ini sebenarnya sekarang ini kan Presiden itu ada prioritas-prioritas program yang itu sangat bisa diturunkan di dalam perencanaan komprehensif. Misalnya, yang sekarang sangat ramai ya, makan bergizi gratis, ya kan? Itu kan sebenarnya kalau saya
bilang, saya sampaikan waktu itu bahwa MBG itu boleh saja diambil oleh presiden sebagai driver ekonomi. Karena kita ini perlu ada drivernya. Nah, kalau mau drivernya adalah MBG, boleh aja. Tapi ini nanti akan ada perencanaan yang terintegrasi, pendanaannya juga terintegrasi agar ada multiplier efeknya yang sangat luas. Nah, ini kayaknya desainnya ini belum dibuat, Mas. Nah, itu. Jadi kita memang akhirnya mendorong, ayolah dievaluasi. Karena yang terpenting adalah inklusif. Mau 5% inklusif atau 7% tidak inklusif, itu dampaknya sangat berbeda. Karena yang akan kita hadapi itu adalah bukan hanya ekonomi, tapi ekonomi sosial politik. Ya. Nah, gitu. Saya sebenarnya kepingin langsung jump in ke mengevaluasi pemerintahan Prabowo, tapi karena biar pembahasan tentang Pak Purbaya ini tuntas gitu ya. Beri komentar terhadap beberapa hal yang sudah terlontar, baik berupa kebijakan maupun baru wacana dari Pak Purbaya ini. Misalnya pertama, menyalurkan 200 triliun anggaran pemerintah yang selama ini parkir di BI untuk ke bank-bank himbara untuk mengikutkan likuiditas. Yang kedua, katanya ada nanti realokasi dari berbagai macam kementerian, itu kemudian ketika nggak terserap, itu nanti bisa direalokasikan ke yang khususnya bank himbara tadi. Apakah menyelesaikan itu untuk menggerakkan ekonomi itu dengan menggelontor bank-bank itu dengan 200 triliun? Terus kaitannya dengan pengalokasian anggaran, ini nggak melebihi kewenangannya sebagai katakanlah bendahara negara untuk kemudian ini kan jadinya kayak agak semi menko gitu kan, ketika kementerian nggak berjalan efektif, dia bisa mengevaluasi sekaligus mengeksekusi anggarannya gitu. Nah, yang pertama, sekali lagi, apa sebenarnya tujuan presiden menempatkan Menteri Keuangan itu sebagai langsung di bawah presiden? Apakah ini yang dimaksud oleh presiden? Kan kita nggak ngerti ya, karena tidak pernah dibeberkan kepada publik. Jadi saya perlu menteri ekonomi yang begini. Nah, kalau begitu berarti tidak perlu menteri-menteri yang ini kan gitu. Nah, jadi itu mungkin yang pertama. Jadi kalau melebihi kewenangannya atau tidak, itu kita sebagai publik kita nggak bisa ngerti gitu. Cuman kita bisa melihat bahwa keputusan yang karena gini, ini kan ada kondisi. Ini kondisinya tuh bukan kosong ya. Jadi ada kondisi di mana masyarakat memang betul kesulitan mendapatkan pendanaan. Tapi permasalahannya bukan hanya karena tidak ada dana, tetapi juga karena ada masalah-masalah lain. Non pendanaan itu yang tidak terselesaikan. Nah, jadi kalau tiba-tiba memberikan menggelontorkan dana, hanya yang penting ini dana lebih murah. Masalah UKM atau masalah sektor real itu bukan pendanaan. Iya, jangan-jangan memang demand-nya nggak ada gitu. Nah, nomor satu itu adalah karena market. Marketnya mereka memang entah karena daya beli yang sedang turun, ataukah memang competitiveness-nya itu memang sudah turun, banyak hal, atau kebijakannya itu menghambat sehingga dia tidak bisa melakukan ekspansi, banyak sekali. Nah, jadi kalau kemudian iming-imingnya hanya sekedar suku bunga yang rendah, nah saya rasa kita bicaranya bukan manfaat atau tidak manfaat, ya pasti ada manfaatnya, tapi apakah itu efektif atau tidak mendorong itu? Nah, itu. Jadi sampai hari ini kan kemarin ada data disbursement fund di bank-bank itu ternyata masih besar sekali gitu kan, katanya 400 triliun yang tidak tersalurkan. Artinya mungkin sudah banyak yang mengajukan tapi karena tidak dinilai tidak layak kredit atau tidak prudent, akhirnya bank tidak menyalurkan kan gitu. Yang repot itu Mas nanti. Kalau yang di sini didorong, yang di sini didorong. Jadi apapun ngambil aja, ini ada pinjaman. Jadi seolah-olah ada demand terhadap pendanaan tadi, entah untuk kegiatan apapun yang di-endorse oleh pemerintah, program-program pemerintah. Yang di sini karena KPI-nya adalah menggelontorkan anggaran. Nah, itu sebenarnya yang kita sangat khawatir. Bahwa kita kepingin ada gerakan ekonomi, iya, tapi semuanya itu kan perlu referensi ya. Perlu ada pertimbangan yang ini disiapkan bareng lah gitu, paling tidak gitu. Dan sejauh ini khususnya untuk penyaluran ini belum ada untuk katakanlah persiapan yang lebih matang untuk menilai. Saya melihat belum.
Karena semestinya kalau dikaitkan Mas dengan program-program utamanya dari presiden itu kan bisa. Sehingga anggaran 200 triliun itu prioritasnya kemana? Oke. Karena mau apa? Gitu. Sehingga akan lebih ada monitoring yang lebih jelas, KPI-nya juga lebih jelas. Tapi kalau sekarang ini kan tidak ada. Padahal itu sangat bisa digunakan untuk program-program utama. Sekarang kita ngomong tentang program-program utamanya Presiden Prabowo. MBG sudah dijalankan meskipun belum men-cover keseluruhan Ya. kelompok sasaran, tapi per tahun ini sudah 75 triliun dialokasikan. Ya. Sejauh ini apakah kemudian dampak multiplier efeknya ini sudah benar-benar bisa berjalan? UMKM di desa, penyedia pertanian, daging dan sebagainya, itu apa sudah dilibatkan atau masih hanya sekedar ya pokoknya kegiatannya atau programnya ini kelihatan jalan aja dulu, meskipun banyak yang keracunan dan sebagainya, yang penting jalan aja dulu. Ya, jadi gini, kalau saya meyakini agar MBG ini bisa menjadi driver ekonomi, maka harus melibatkan lebih banyak orang. Artinya harus ada desentralisasi di dalam pelaksanaan MBG. Tapi sekarang trennya itu sentralisasi. Padahal kalau desentralisasi itu akan memungkinkan pelaku-pelaku kecil itu bisa terlibat, Mas. Nah, jadi yang pernah kita melakukan pilot project dengan beberapa pihak gitu, ternyata yang efektif itu hanya sekitar 300 porsi. Satu dapur. Satu dapur. Kalau 300 porsi, satu, dia bisa dekat dengan penerima manfaatnya. Iya. Yang kedua, menunya bisa beragam. Iya. Yang ketiga, akan menghindari food poisoning. Oke. Karena waktu penyajiannya lebih fresh gitu. Nah, jadi ini yang semestinya dilakukan. Jadi apa yang bisa dilakukan? Mungkin bisa dengan dapur sekolah, mungkin bisa dengan koperasi di dekat sekolah yang dibentuk dengan termasuk mungkin anggota koperasinya adalah penerima manfaat juga, tapi dia terlibat di situ, sehingga kalau kita bicara multiplier effect itu benefitnya itu tidak hanya anak saya bisa mendapatkan makanan yang bergizi, tapi dia juga terlibat di dalam kegiatan ekonomi ini, dan setelah itu dia akan bisa merencanakan kegiatan bisnis yang lain pada tahun kedua atau tahun ketiga karena experience-nya itu. Nah, ini atau yang ketiga itu adalah dengan UKM yang ada. Sekarang kita warung-warung makan banyak, Mas. Iya, itu kan banyak yang mengeluh juga katanya Bu dengan Jadi kantin-kantin penjual di pinggir-pinggir sekolah, ya, karena anak-anak nggak jajan lagi, nggak makan siang lagi. Waktu itu ada diskusi pertanyaan, loh, tapi kalau kita desentralisasikan, kontrolnya nggak ada. Sekarang ada teknologi. Siapapun yang akan menjadi mitra warung-warung tadi, maka dia akan kena SOP yang sudah jelas kan. Yeah. Gitu. Yeah. Nah, terus kemudian nanti dana diselewengkan. Lah, kita dengan teknologi tadi, maka tinggal dihitung, masuk langsung ke rekening, reportnya langsung, Mas. Jadi sebenarnya sekarang ini kenapa ada food poisoning dan sebagainya, dari pilot kami itu di Jawa, itu satu sekolahan muridnya itu hanya 50 rata-rata. Satu sekolahan, Mas. Dulu zaman kita mungkin satu kelas 50. Sekarang kelas 1 sampai kelas 6 banyak yang hanya 50 atau 60. Artinya kalau kita bikin 3.000, berapa sekolah yang harus di cover? Iya. Nah, jangkauannya macam-macam. Nah, sekarang yang lebih menurut saya riskan lagi adalah pemerintah tidak punya data matriks. Desa ini, sekolahan ini perlu sekian, desa ini secara nasional. Tapi yang dilakukan adalah yang menentukan siapa yang menerima itu adalah SPPG. Nah, kalau SPPG yang membuat, artinya dia hanya mana yang mau menerima saja. Iya. Makanya ada yang tidak perlu tapi diberi. Ada sekolah yang menolak gitu ya. Nah, jadi ini dana akan sangat besar seperti tadi Mas Win sampaikan. Sekarang cuma 75 triliun, tahun depan 330 triliun. Bayangkan. Kalau itu tadi digunakan dengan cara seperti itu, ada teknologi. Ini tadi baru memasaknya, Mas. Ini ada lagi teknologi di dalam penyediaan bahan baku. Bayangkan kalau itu adalah satu desa. Terus saya punya balong. Saya bilang balong saya akan panen 3 minggu lagi. 3 minggu lagi menunya adalah ikan.
saya akan panen telur. Rantai nilai itu jalan. Nah, jadi local supply chain itu akan terbangun, akan ada entrepreneur muda. Jadi ini sebuah kegiatan ekonomi, kenapa saya balik lagi tadi driver ekonomi. Ini karena akan menggerakkan ekonomi, tidak sekedar memberikan makanan, tapi akan menumbuhkan ada bisnis. Lama-lama, oh ternyata bisa kayak gini ya. Dia bisa mengolah singkong, dijadikan apa, dijual ke kecamatan lain, dan seterusnya. Ada banyak sekali peluang-peluang. Betul. Kalau dibilang hilirisasi Ya. rantai makanan, produk makanan ya, produk makan siang kemudian Ya. bisa di-create kan dari Ya. situ. Nah, pertanyaannya gini, beberapa kali Presiden Prabowo ini mengungkapkan gagasan tentang MBG itu, Ya. rasanya tone-nya hampir sama dengan yang disampaikan Bu Hendri. Ya. Ini akan menjadi semacam driver untuk pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Tapi kan berita yang berkembang sejauh ini, bahkan kemarin liputan teman-teman Tempo juga mengungkap bahwa bahkan tata kelola atau SOP untuk bagaimana kemudian pengelolaan MBG ini dari atas, dari pusat sampai ke bawah, itu kan belum final juga, belum beres juga. Pada saat yang sama kemudian kita tahunya ini dikendalikan oleh lembaga namanya BGN kan gitu. Ya. Lembaga yang baru, belum pernah ada rekam jejaknya, dan kita juga tahu juga akhirnya dari media bahwa SDM yang ada di situ ternyata juga nggak yang berpengalaman dalam proses kemudian pelaksanaan program meal for student ini kan, makan untuk anak-anak ini loh. Baik dari tingkatan kepalanya sampai tim-tim di dalamnya. Nah, kenapa ada gap yang sangat besar ini antara apa yang disampaikan oleh Presiden di berbagai macam orasinya dengan pelaksanaannya ini? Jadi sebenarnya apa yang jadi program-program prioritas Presiden Prabowo sejauh yang saya kenal beliau ya, sejak tahun 2007, itu adalah dream beliau. Pokoknya saya mau jadi presiden karena saya mau ini. Tapi ini kan ada proses yang panjang antara ideas, antara mimpi tadi dengan implementasi. Nah, ini ada banyak sekali institusi yang harus melaksanakan tadi seperti Mas Vin sampaikan. Satu, harus paham bener apa sih yang diharapkan bahwa MBG ini bisa menjadi driver tadi, menggerakkan banyak orang, caranya seperti apa. Nah, kalau di sini mengabaikan cara tadi untuk bisa menuju ke sini, ya arahnya menjadi beda. Gitu. Nah, apakah Pak Presiden itu juga diajak diskusi tentang ini? Gimana ya Pak ya? Kalau kita merubah cara implementasi, ini kan baru 10%. Nah, tidak ada salahnya kita melakukan evaluasi. Yang tadinya sentralistik dengan central kitchen, 3.000, 4.000 kayaknya seperti ini. Mari kita bangun dengan yang kecil-kecil. Nah, nanti gimana cara yang kecil-kecil ini terjaga sanitasinya dan sebagainya. Sertifikasi bisa dilakukan BUMN. Nah, banyak sekali Mas. Jadi ini karena mungkin directionnya juga tidak clear ya. Yang kedua, pelaksana ini tidak memahami bahwa pilihan kebijakan ini di dalam implementasi akan menggeser juga tujuan. Tapi sekali lagi untuk masih tetap MBG ini, kalau misalnya Bu Hendri ditanyakan bagaimana format yang benar dalam tanda petik ya untuk benar-benar secara ketat menerapkan ini dengan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah ekonomi Pancasila, itu sebenarnya modelnya itu sudah ada berarti. Iya, harusnya begitu. Pilot tadi macam-macam itu sebenarnya kalau dipakai itu misalnya itu sudah bisa diterapkan. Gitu. Karena kalau saya meyakini sekarang ini yang penting adalah desentralisasi, Mas. Tapi secara umum ini kayaknya Pak Presiden maunya sentralisasi, resentralisasi kebijakan ekonomi. Jadi rasanya punya mimpi bahwa harusnya semua pusat yang melaksanakan. Nah, saya rasa karena kita perjalanan dari reformasi sampai sekarang sudah lebih dari 25 tahun, perangkat hukum dan sebagainya institusi juga sudah mengarah kepada desentralisasi, maka tidak mudah tiba-tiba membalikkan menjadi sentralisasi. Ya, jadi kontraproduktif juga. Nah, jadi ini mungkin perlu ada yang mengingatkan Presiden bahwa ini kita perlu menggunakan instrumen yang ada. Dan kita kan kepengennya ada
impaknya yang lebih besar gitu. Jadi tidak semua desentralisasi itu akan lebih bagus. Ya, karena kemudian yang muncul beritanya ya lagi-lagi karena sudah sentralisasi tadi, stafnya tentara, yang punya dapur-dapur itu kader partainya kan gitu-gitu gitu. Seolah-olah kan kemudian jadi ya jangan-jangan memang sengaja memang seperti ini karena untuk kebutuhan untuk nggak tahu menyiapkan aparatur atau operator politik 2029 mungkin gitu kan. Tapi kemudian tidak ada kemudian kebutuhan bagaimana sih ini biar terlaksana secara efektif dan memberi manfaat yang seluas-luasnya tadi kan gitu ngelihatnya orang. Salah apa enggak menyimpulkan seperti itu? Curiganya kan Menurut seperti saya itu. ini yang perlu dilakukan adalah memberikan masukan secara lebih jujur kepada Presiden tentang apa sih Iya. yang harus dilakukan. Koreksi nggak masalah, Mas. Kita nggak menolak MBG-nya gitu ya, tapi tata kelolanya tadi kan yang Sehingga tidak akan ada free rider di situ yang ini artinya kita tujuan anggaran yang demikian besar akan bisa tersampaikan. Jadi Oke. tidak perlu kita mendiskusikan apa yang terjadi mumpung masih 10%. Iya. Artinya masih cukup kecil. Mari kita evaluasi. Iya. Gitu. Oke. Sekarang Koperasi Merah Putih. Nggih. Ini juga mungkin tone-nya hampir sama. Kalau secara judul programnya sama Ya. pemaparannya secara pidato, saya rasa nggak ada orang Indonesia yang menolak gitu. Koperasi itu dihidupkan lagi sebagai drive ekonomi gitu. Tapi lagi-lagi kemudian di aspek pelaksanaan tidak jelas operasionalnya, yang muncul di berita itu semua koperasi disulap dalam satu malam, tiba-tiba ada 83.000 koperasi baru kan gitu kan, yang semua kemudian teman-teman pelaku koperasi misalnya yang memang benar-benar di bawah ini pada marah semua, ini apa-apaan koperasi kok diinstruksikan dari Jakarta gitu. Kemudian juga muncul berita bahwa baru ada gedungnya aja tuh, tapi sudah hilang pengurusnya, sudah nggak ada dagangannya dan sebagainya. Pada saat yang sama kemudian ini dihubungkan dengan tadi dari Himbara kemudian diserai uang sedemikian besar gitu, yang kemudian mereka harus didorong lagi-lagi. Jangan-jangan ini nanti akan membuka berbagai macam moral hazard gitu, disalurkan ke koperasi yang belum siap kelembagaannya, ya menguap begitu saja dianggap uang amal dari pemerintah kan gitu. Mohon panduannya tentang gimana kita memahami Koperasi Merah Putih. Ya, seperti Mas Win tadi sampaikan, kalau kita ngomong kembali untuk menghidupkan koperasi, nggak akan ada satupun yang tidak setuju lah ya dengan konsep itu. Tapi tetap kita harus kembali juga bahwa koperasi itu kan muncul dari bawah. Jadi tadinya bayangan saya, kalau akan didorong adanya koperasi di setiap desa, itu adalah mendorong kegiatan ekonomi yang ada di daerah, kemudian mereka didorong untuk membentuk koperasi, sehingga bargaining powernya itu lebih mampu untuk bisa menjual untuk berhubungan dengan yang lain. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kami pernah melakukan pilot project itu di Kalimantan Selatan. Jadi tadinya mereka hanya petani-petani kelapa sawit, tiba-tiba mereka dibuatkan koperasi, dan kemudian koperasi ini dia memiliki mesin atau memiliki pabrik untuk mengolah. Jadi ini kan akan ada nilai tambah yang akan dibangun. Nah, kalau sekarang ini kan lebih kepada institusinya harus ada. Jadi tidak mendasarkan kepada kegiatan ekonominya sudah ada. Nah, padahal di setiap daerah itu kan ada petani cabai dikelompokkan jadi koperasi cabai, yang nanti mereka akan didorong oleh pemerintah untuk membeli mesin pengolah cabai. Jadi cabai apapun. Nah, jadi akan ada industrialisasi berbasis koperasi. Nah, ini sebenarnya yang diharapkan. Nah, kalau kemudian akhirnya yang penting ada koperasi, tapi bukan pada sisi produksi, karena yang lemah di Indonesia itu adalah dari sektor produksi, manufaktur, industrinya gitu. Kalau perdagangan kita tuh udah banyak sekali. Nah, tapi sekarang yang paling mudah itu kan dagang. Akhirnya koperasinya adalah koperasi warung, yang itu akan mematikan yang sudah ada. Kanibal sudah pelaku-pelaku ekonomi di desa itu. Sampaikanlah pada Presiden, ini adalah ide yang bagus. Ayo dievaluasi. Yang harus didorong di Indonesia itu adalah dari sisi produksinya.
Gitu. Jadi kita lemah dari sisi produksi, tidak ada barang sehingga harus diisi barang dari tempat lain gitu. Nah, inilah yang kenapa harus menggunakan koperasi, karena sebenarnya benih-benihnya sudah ada. Kegiatan-kegiatan ekonomi sudah ada. Tinggal dirangkul, dikasih penguatan pasar, penguatan manajemen, penguatan modal. Iya, Mas. Tapi sudah ada kegiatan ekonominya yang itu anggotanya jelas siapa yang akan menjadi penerima manfaatnya gitu kan. Jadi nggak bisa ya dari atas dalam 1 bulan semuanya harus sudah bikin badan hukum, bikin ini sekretariatnya. Kalau mau bikin bisnis begitu, jangan pakai nama koperasi lah. Boleh aja kan, mau bikin kegiatan ekonomi di desa-desa, tapi begitu menggunakan nama koperasi, itu mungkin yang menjadi itu kan sangat mengakar pada ekonomi Indonesia. Jadi harusnya konsepnya itu juga dijaga. Yang paling mengerikan itu gini, nanti kalau itu gagal dalam pengertian sebagai sebuah program, terus banyak dan itu sudah sangat sering. Nama koperasi itu juga ikut keseret kan jadinya kan. Dan orang menjadi sangat tidak respect dengan model ekonomi yang itu sebenarnya akar dari ekonomi Indonesia. Karena ngapunten ini, saya dari Malang gitu ya. Salah satu yang kemudian sekarang pejoratifnya orang dengar koperasi itu ya kredit pembagian jatah. Iya, kalau ada pemerintah bikin program gitu. Sama yang kedua itu yang paling gak enak, bank titil. Bank yang harian itu. Kalau koperasi itu nama image-nya itu langsung ke sana gitu. Karena memang di kita yang berkembang adalah koperasi simpan pinjam. Tapi simpan pinjam pun akhirnya lebih banyak yang koperasi pinjaman gitu, karena simpannya enggak, yang koperasi benar-benar tanggung renteng itu ya kecil sekali. Padahal kita kepengen mendorong koperasi produksi. Itu yang kita, karena hanya dengan bekerja orang itu punya dignity. Iya, punya dignity, punya kekuatan ketika sumber daya dari berbagai macam anggotanya ini disatukan itu kan. Karena saya pernah ngalamin sendiri hidup di Malang itu, yang kemudian koperasi susu itu waktu itu sangat berdaya. Bahkan nego harga dengan pabrik itu bargaining powernya menjadi kuat ya. Iya. Misalnya ini kan sekarang salah satu yang jadi prioritas dari RPJMN itu adalah mendorong sektor kelapa biasa itu. Tapi sekarang ini didorong produksinya dan diekspor. Kalau itu dijadikan koperasi di daerah-daerah kelapa, itu akan ada industri-industri kecil pengolah kelapa sebelum diekspor. Bayangkan berapa lapangan pekerjaan tercipta, berapa nilai tambah yang bisa tercipta. Harusnya hilirisasi itu. Nah, itulah the real hilirisasi pertanian ya itu. Hilirisasi itu kan sebenarnya industrialisasi. Kalau hilirisasi hanya mengambil dan mengekspor, nah itu bukan hilirisasi. Jadi memperpanjang rantai nilai. Betul. Satu biasanya mentah langsung diolah dulu gitu. Oke, kalau 2 drive program ekonomi ini ternyata masih sangat lemah dalam kacamata. Bagaimana kemudian menjelaskan beberapa kali, yang terakhir waktu habis presiden pidato habis 17 itu, keberhasilan dalam tanda petik, klaim keberhasilan pemerintah, pengangguran terendah dalam sejarah reformasi, pertumbuhan ekonomi 5,12% di tengah. Bagaimana kemudian hari ini investor macam-macam sudah mulai tertarik itu. Apakah kemudian ini lagi-lagi kasus di mana presiden tidak mendapatkan laporan yang sebenarnya, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Bagaimana kemudian pemerintah ini gagal untuk mengakui kelemahannya? Karena kemudian kemarin terbukti bahkan BPS pun ada indikasi tidak menyampaikan data yang sebenarnya kan gitu kan. Ini gimana Kak yang sebenarnya terjadi nih? Ya, gini, menurut saya itu yang terpenting sebuah pemerintahan itu adalah memberikan sinyal arahnya mau kemana, bukan pada prestasinya, Mas. Karena pemerintah itu adalah mengajak seluruh stakeholder untuk ikut bersama-sama dalam bangun. Nah, itu yang paling utama. Nah, tapi sekarang ini kan sudah bicara tentang angka sebagai judgement bagi keberhasilan. Padahal itu kita sudah tahu bahwa yang disebut definisi pengangguran itu amat-amat
sumir. Ya, jadi asal dia bekerja 7 1 jam per jam, 1 jam per hari, minggu. ya 7 jam per hari per minggu itu sudah dianggap bekerja lah. Sekarang anak-anak kita ini yang informal sektor, mereka bekerja sehari mungkin 20 jam, 4 jam tidur, yang lainnya dia jual asongan. Nah, ini kan definisi-definisi yang seperti ini mungkin yang harus diluruskan ya. Iya. Jadi kita pertumbuhan ekonomi kan hanya naik turun, tapi yang penting kan kualitas. Nah, diskusi itu dibawa ke arah itu. Karena sekarang ini walaupun keberhasilan itu ditangkap, investasi masuk betul, tapi diinvestasi di sektor tertentu. Iya. Yang itu adalah ekstraktif utamanya. Nah, jadi yang kayak begitu, kenapa kita tidak mendorong investasi kelas menengah? Gitu, yang akan punya linkage dengan industri besarnya. Ini kan tidak ada. Siapa yang menyiapkan itu? Kan harusnya Menteri Investasi. Karena saya sering menyampaikan bahwa kalau ada investasi masuk, misalnya di sektor makanan, pasti dia akan membutuhkan ada bawang merah, ada bawang bombay, ada lagi rantai nilai tadi. Nah, kalau ini diinformasikan, akan ada peluang investasi bagi investasi yang lebih kecil. Maka akan terbangun linkage bisnis tadi. Nah, jadi mungkin kalau kita hanya sekedar angka, nanti kita bilang bahwa negara-negara maju tumbuhnya cuma 2%, tapi kita tumbuh sudah hampir 5%. Ya jelas lah, mereka sudah stable. Nah, mereka sudah stable. Tapi kita ini adalah negara berkembang yang kita mungkin ajakan-ajakan seperti itu yang semestinya itu harus ditumbuhkan gitu. Jadi, ayo kamu menjadi peternak kambing, habis itu kambingnya diolah, habis itu diekspor karena udah dengan rasa masakan Indonesia. Iya. Itu kan ya kayak gitu kan sederhana tuh Mas, menurut saya ya. Iya. Jadi itu yang harusnya ditawarkan oleh Pak Presiden ya, karena pertanian dan hilirisasi di berbagai sektor itu yang jadi soalnya dengan kemudian Presiden menyampaikan angka-angka keberhasilan tadi, terutama bagi Gen Z, Bu ya. Ya. Salah satu janji kampanye yang paling diingat anak-anak muda itu membuka 19 juta lapangan kerja gitu. Tapi ketika kemudian prakteknya di lapangan hanya lowongan kasir, hanya lowongan staf biasa di rumah makan di Cianjur yang ngantri sampai 3.000 orang direbutkan gitu. oleh Atau di Karawang ketika buka beberapa lowongan yang ngantri sampai sebegitu banyak. Itu bikin marah anak-anak muda. Ini pemerintah itu datanya ngomong itu dari mana sih? Ngomong lapangan kerja terendah, pengangguran terendah, kemiskinan terendah. Faktanya hari ini tingkat ekonomi ini tidak mampu menyerap. Nah, pertanyaannya apa terobosannya yang harusnya dilakukan oleh pemerintah untuk? Nah, ini menarik. Jadi harusnya ada pendekatan penciptaan lapangan kerja yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Nah, itu. Karena sebelumnya lapangan kerja akan tercipta kalau pertumbuhan ekonomi, kalau suku bunga, kalau ini, dan itu sudah fail. Jadi sekarang yang kita perlukan adalah rencana penciptaan lapangan kerja secara detail tadi. Misalnya di sektor pertanian, apa sih A sampai Z-nya dibuat gitu Mas Win. Nah, ini ada karya misalnya gitu ya, kan? Menghidupkan tekstil, menghidupkan. Kan banyak sekali yang kalau kita bicara herbal misalnya di Indonesia, itu kita jagoannya di dunia. Kalau kita bicara rempah, kita jagoannya. Tapi di mana sekarang rempah-rempah Indonesia? Nggak ada. Nah, jadi itu kan bisa, itu tahap pertama, yang ini tahap kedua ini. Tapi kemudian anak-anak muda menjadi ada harapan. Iya. Kalau marketnya, itu bagi mereka itu yang penting apa? Off-taker, Mas. Iya. Nah, tapi kalau pada off-takernya tidak disiapkan, kalau mereka cuma modal hanya diajari cara bikinnya, cara produksi, tapi nanti masarkannya apalagi cuma modalnya saja, nggak akan bisa. Nah, jadi ini menurut saya kita perlu mendorong Pak Presiden Prabowo ini untuk memberikan guideline kepada seluruh kementerian agar lebih detail di dalam merencanakan lapangan pekerjaan. Jadi bukan lapangan pekerjaan itu sebagai result dari kebijakan ini, bukan, tapi itu sudah didesain. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk anak-anak? Spesifik ya, kementerian ini, kalian Menteri Pertanian apa aja sih di bidangmu?
Menteri Kelautan, Nah, apa aja itu kalau bidang. ini terintegrasi, Mas, misalnya kita ngerti, Kementerian Perindustrian akan bilang bahwa kita impor untuk komoditas ini 1 tahun itu 9 triliun. Seperti itu. Oke, ini bisa dibuat enggak? Lah, kalau gitu dari 100 komoditas aja itu udah menggerakkan, Mas. Dulu kan waktu Orde Baru itu dikenal industri substitusi impor Ya, gitu kan. ya. Itu kan lebih terarah gitu kan. Nah, ini Ini ada masalahnya. produk jadi apa, nanti disiapkan Ya, klaster-klasternya. sekarang ini dianggap yang seperti itu sudah bukan model pembangunan lagi, itu yang repot. Padahal faktanya kondisi kita masih di sini. Kalau untuk negara lain mungkin iya, tapi kita ini kalau kita tidak bicara tentang manufacturing industry untuk import substitution strategy, nggak ada lain. Jadi kalau ini presiden, ya misalnya, Dan itu harus di-drive ya, negara ya. dan negara itu tidak hanya membuat kebijakan loh, Mas. Sekarang ini banyak negara itu yang mereka turun tangan. Coba yang terbaru, pemerintahan Belanda sekarang ini mengontrol industri chips milik Cina yang berbasis di Belanda untuk memastikan kebutuhan chips untuk di otomotif dan elektronik rumah tangga di negara tersebut itu tercukupi. Bayangkan. Artinya kalau sekarang ini kita mau melakukan model-model kebijakan yang seperti itu, negara lain melakukan itu kok. Semi-semi proteksi, semi-semi dumping gitu ya. Apa yang dilakukan oleh dia kan kepingin menumbuhkan kembali industri di dalam negeri. Apakah bagi dia tepat atau tidak, kita perlu diskusi. Tapi bagi Indonesia ini sangat tepat. Orangnya banyak, bahan bakunya banyak, marketnya di dalam negeri juga ada. Nah gitu. Meskipun dianggap anti globalisasi atau anti keterbukaan pasar gitu. Pertanyaannya, para menteri itu meyakini yang mana? Jangan-jangan para menteri itu tidak meyakini bahwa kita memang harus memproduksi sesuatu di dalam negeri. Kekhawatiran malah bukan hanya jangan-jangan mereka tidak meyakini, tapi jangan-jangan mereka mendapat manfaat dari tata kelola yang seperti itu gitu, karena ada rente, ada ini. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita bicara ilmu ekonomi, kebijakan ekonomi, itu kan kehidupan sehari-hari kita gitu kan. Kalau kita menempatkan, kalau anak saya sudah lulus 5 tahun nggak dapat lapangan pekerjaan, terus ada tawaran pekerjaan di luar negeri, apa yang harus saya lakukan? Pergilah dulu, gitu kan. Bukan kamu tidak punya nasionalisme, enggak. Mereka itu juga harus segera bekerja, dan pemerintah tinggal memfasilitasi dengan teknologi, dengan kebijakan agar mereka nanti balik lagi pada saat kita membutuhkan. Nah itu kan mungkin yang seperti itu ya, dengan kebijakan itu harus ada rohnya gitu loh. Jadi kalau kebijakan itu terlalu angka, terlalu teknokratis, tanpa ada roh arah kemana, itu juga nggak akan ditangkap. Nggak inspired ya, nggak menimbulkan menggugah kepercayaan, hope juga tidak akan ada, trust juga tidak akan ada. Jadi ini memang harus ada sesuatu yang lebih detail, lebih jelas gitu. Nah ini kita harapkan para menteri itu, saya sebagai menteri ini akan melakukan ini karena ini jadi yang akan lagi. Nah ini kan akan beda kan. Jadi Pak Presiden tidak perlu bicara tentang angka-angka yang sangat eksak karena itu sangat riskan gitu kan. Angka bisa salah, tapi yang penting adalah kan harusnya ya biar analis atau pengamat aja yang ngomong angka-angkanya kan gitu kan, yang menyimpulkan itu, yang kemudian itu dinilai sebagai sebuah result dari programnya. Tapi kalau yang melaksanakan itu, yang melaporkan, kan kesannya memang akhirnya justifikasi aja gitu. Nah, saya mau kemudian merangkum ini dengan kemarin sempat terjadi, ya teman-teman nyebutnya ada yang prahara Agustus, ada yang itu kan rasanya menjadi kayak semacam survei elektabilitas aktual ya. Maksudnya kalau survei itu kan bisa dikondisikan ya. Tapi kemarin bagaimana rakyat, bagaimana kalangan muda itu memahami atau menerima kebijakan ekonomi itu, mestinya kan bisa tercermin dari bagaimana reaksi masyarakat ketika bulan Agustus itu. Karena rangkaian kemudian berbagai macam kekecewaan, Indonesia gelap, kabur aja dulu, itu kan sebenarnya luapan kekecewaan terhadap berbagai macam ketidakpuasan terhadap ekonomi gitu kan. Nah itu kan kemudian meletus di, kira-kira apa yang kemudian berubah atau perlu dirubah untuk kemudian ya minimal harapan itu muncul lah dari kebijakannya pemerintah.
Jadi sebenarnya kan banyak kemarin yang dituntut oleh mereka. Jadi kalau saya sangat bisa memahami anak-anak muda karena sekarang ini yang bersekolah gitu, lulus sekolah tapi dia tidak bekerja, tidak dalam training, tidak dalam melakukan apapun, itu ada 10 juta, Mas. Iya. Nah, jadi kalau mereka kemudian resah, kalau mereka tidak ada pilihan, nggak punya skill, ya mungkin mereka tidak punya kemampuan untuk menyampaikan itu. Tapi kalau mereka punya skill, ini kan jadi saya ada opportunity nih. Saya punya skill tapi nggak dikasih ruang, Nggak jadi desperate kan itu. Tuh, nah, jadi harusnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Sekarang ini mereka cuma maunya itu lapangan pekerjaan, Mas. Jadi kami pernah melakukan survei, apakah dukungan pemerintah yang diharapkan magang lapangan pekerjaan. Jadi mereka tidak mau diberikan subsidi. Magang, Mas. Nah, sekarang ini pemerintah kan kemarin membuat untuk menjawab itu ada program magang. Pertanyaannya jangan hanya magang itu terus digaji. Tapi ini magang yang relate dengan prioritas program pemerintah. Iya. Sehingga dia lulus magang, dia akan bisa ngapain. Nah, ini yang desain itu tidak ada. Jadi ini karena akumulasi anak muda itu ketidakpercayaan terhadap arah pengelolaan ekonomi terutama ya, terus kemudian juga sikap dari pengambil kebijakan dan kondisi lapangan yang diharapkan. Jadi menurut saya ini tidak sederhana. Karena ini masalahnya sudah masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik. Dan ini bisa sewaktu-waktu, begitu ada masalah terjadi, ini bisa muncul kembali. Iya. Nah, oleh karena itu, menyegerakan tadi contohnya, merubah MBG, dengan mengikut sertakan anak-anak muda itu dalam kegiatan itu, maka akan ada dana 330 triliun real untuk mendorong mereka untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Minimal misalnya satu desa itu katakanlah 10 orang aja misalnya menjanjikan itu lapangan kerjanya anak-anak muda yang itu kan sudah berapa kali 80.000 desa itu. Nah, jadi ini mungkin juga perlu didesain tidak hanya mereka itu menjadi pekerja-pekerja yang tidak sustain, tetapi dengan mengerjakan MBG ini jadi pembelajaran bagi mereka untuk membuat bisnis sendiri. Nah, itu misalnya yang ngelola dapur dia bisa ngelola FMG-nya, yang petani sayurnya misalnya dia bisa belajar pertaniannya, yang nanam telurnya atau ikannya misalnya bisa pertaniannya. Maka akan ada entrepreneur muda yang jelas dananya ada. Dengan teknologi gitu ya, kita sudah punya Gojek, teknologi itu kurang canggih apa kan gitu kan, produksi kita sendiri gitu. Jelas kok, captive marketnya 330 triliun kok, gitu kan. Jadi kan kalau 30 itu dianggap sebagai off-taker katakanlah. 330 triliun, yang itu nanti akan multipliernya akan sangat banyak. Bisa juga ditambahkan lagi dengan anggaran-anggaran lain, Mas. Anggaran apa? Pengembangan UKM. Kan ada juga di Kementerian UKM. Ada juga anggaran untuk paket sembako. Kan ada dimasukkan di sini. Jadi kalau ini dijadikan satu, menjadi sebuah strategi untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong entrepreneur, nggak usah nambahin dana baru, tetapi mengumpulkan anggaran-anggaran yang ada, diintegrasikan strategi dan kebijakannya. Nah, ini akan ada impaknya. Saya akan menutupnya dengan pertanyaan gini. Sudahkah kemudian janji Asta Cita itu yang nomor 1 ekonomi Pancasila itu dengan berbagai macam diskusi tadi sudah terlaksana? Atau kalau misalnya dikuantifikasi 1 sampai 10 misalnya, itu sudah setaat apa terhadap pelaksanaan atau kaidah-kaidah ekonomi Pancasila dalam mengembangkan perekonomian ini pemerintahan Prabowo? Ini antara semangat untuk mengembangkan itu dengan implementasi. Nah, kalau semangatnya saya masih melihat bahwa ini nilainya masih tinggi, Mas. Ada ya? Masih ada. Beliau kepengen itu dilakukan kalau saya membacanya. Genuine ya itu ya? Tapi implementasinya tidak. Nah, ini kan harus ada evaluasi dari dua-duanya ya. Artinya untuk menyambungkan ini. Jadi saya sangat berharap bahwa karena itu adalah Asta Cita nomor 1, itu akan terimplementasi secara lebih real gitu. Nah, jadi ini baru 1 tahun ya. Kejujuran dari seluruh tim dan presiden untuk melakukan evaluasi, menurut saya ini menjadi sangat-sangat penting. Jadi kita berharap bahwa semangat itu
jangan berbelok. Jangan berbelok karena strategi yang tidak mengarah ke situ. Jadi ya kita masih punya harapan yang besar lah. Saya itu bahkan punya semacam, ini agak nyeleneh tuh gini. Kan kita generasi yang dibesarkan dengan tidak suka dengan totalitarisme, otoritarisme. Saya itu sampai gemesnya tuh, jangan-jangan kita itu sebenarnya perlu memperlakukan buku Paradoks Indonesia itu kayak waktu itu memperkenalkan Mein Kampf gitu ya. Jadi buku itu kemudian disebarkan ke seluruh bangsa Jerman untuk tahu, biar ininya itu sebenarnya maunya pimpinannya itu seperti apa. Karena kemudian kalau rakyat Indonesia itu sebenarnya tahu apa buku Paradoks Indonesia itu maunya Pak Prabowo kaitannya dengan ekonomi itu kan sebenarnya sangat jelas gitu kan. Banyak hal itu yang sebenarnya menurut saya itu sebenarnya kalau itu dieksekusi secara letterlock saja dari buku itu sebenarnya akan banyak menyelesaikan hal-hal yang sekarang ini kemudian masih menjadi pertanyaan gitu. Tapi kan rasanya buku itu masih asing gitu kan diterapkan ke anak buahnya. Rasanya belum ada yang benar-benar seorang ekonomi Pancasilais gitu ya. Gimana memahaminya ini? Gapnya ini loh, menutup gapnya dengan anak buahnya ini loh. Tentu menurut saya yang pertama adalah ada guideline yang lebih jelas. Penjelasan dari presiden maunya saya itu endingnya adalah apa, gitu. Karena kalau hanya saya kepingin ekonomi menjadi begini, itu dengan cara yang berbeda, akhirnya akan berbeda. Jadi kalau tiba-tiba ideas Pak Prabowo ini disampaikan kepada publik seperti tadi disampaikan Mas Win tadi, menurut saya penting juga. Karena akan ada kontrol dari masyarakat itu, apa sih sebenarnya yang harusnya mengarah. Nah kalau dulu kan ada GBHN ya Mas ya, ada pembangunan 5 tahun gitu, terus kemudian didetilkan. Nah kalau sekarang kan ini sangat tidak terintegrasi, tidak komprehensif. Jadi kalau saya hanya 3 program ini yang tahun ini harus kejadian, nah ini kan mestinya lebih gampang kan. Ini akan menciptakan apa. Tapi kalau timnya tidak memahami, atau bahkan itu kan ekonomi kerakyatan itu kan ekonomi untuk orang-orang kecil. Lah kan repot banget kalau kayak begitu. Padahal ekonomi kerakyatan itu kan yang mengikutkan semua dalam kegiatan ekonomi yang besar ini. Nanti akhirnya malah yang salah kaprah lagi. Oke, kalau gitu sekarang UKM deh suruh pegang apa namanya? Tambang. Waduh, koperasi pegang tambang. Nah, ini menjadi tidak memahami ekonomi kerakyatan berdasarkan ekonomi konstitusi yang sudah diamanatkan. Ekonomi gotong royong, yang gede ya porsinya gede gitu, yang kecil ya porsinya kecil. Tapi kemudian demi ini semua gitu kan. Mudah-mudahan Bu Henry enggak kapok kami undang untuk kemudian kita sama-sama mengingatkan betul, gitu ya. Betul. Bahwa sebenarnya apa yang dimaui oleh Pak Prabowo rasanya kita sepakat gitu bahwa itu memang secara ide minimal itu bagus, tapi pelaksanaannya masih sangat banyak masalah. Dan kita mengingatkan ke anak buahnya juga bahwa seharusnya kalian lebih mendetilkan itu kan. Sehingga kemudian mungkin yang dilaporkan ke Pak Prabowo itu juga nggak yang bagus-bagus saja gitu loh untuk secara ini. Kalau ada mau disampaikan closing ini menilai bagaimana pemerintahan Prabowo ini, monggo. Ya, memang 1 tahun itu sebenarnya sudah sangat cukup untuk memberikan gambarannya. Tapi juga 20% dari waktu selama 5 tahun ini masih ada ruang pada saat sekarang ini betul-betul ingin melakukan perubahan sehingga apa yang diharapkan untuk menuju ekonomi yang lebih inklusif dan menggerakkan ekonomi atau ada demokrasi ekonomi di Indonesia, ini saya sangat berharap bahwa ini akan ada kejujuran dari semua untuk menerima bahwa ada masalah, tidak perlu menyalahkan, tapi ini memang ada masalah dalam pengelolaan ekonomi. Nah, mari kita perbaiki bersama. Saya rasa itu juga yang sedang kita lakukan Mas untuk mendorong adanya perbaikan. Makasih banyak. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Makasih. Salam Pancasila Mas. Matur suwun.